Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barik Muhammad Yudiana, kelas 4 dari SDN Cijagra 4 Kecamatan Paseh. Kali ini saya akan mempresentasikan buku dongeng yang berjudul Keong Mas, penulis Kak Adam, penerbit Playground Yogyakarta, jumlah halaman 26. Isi dalam cerita ini adalah di suatu zaman tersebutlah sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Daha. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Kertamarta. Raja Kertamarta mempunyai dua putri yang bernama Dewi Galuh Ajeng dan Dewi Chandra Kirana. Chandra Kirana sudah dijodohkan dan ditunangkan dengan putra mahkota kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Galuh Ajeng yang juga menaruh hati pada Raden Inu menjadi iri hati mendengar pertunangan adiknya itu. Ia merencanakan perbuatan jahat untuk menghancurkan hidup Chandra Kirana. Kemudian Galuh Ajeng menemui nenek sihir dan meminta bantuannya untuk mengutuk Chandra Kirana. Selain itu, Galuh Ajeng memfitnah Chandra Kirana dan menghasut Baginda Raja agar mengusirnya. Chandra Kirana kebingungan ia harus pergi kemana. Sampai akhirnya ia terus berjalan sambil menangis dan tiba di sebuah pantai. Lalu muncullah nenek sihir yang ditugaskan oleh Galuh Ajeng mengutuk Chandra Kirana tempo hari. Chandra Kirana pun dikutuk menjadi keong mas. Chandra Kirana, putri yang malang itu, terdampar berhari-hari, berbulan-bulan di tengah lautan lepas. Katanya, sihirnya akan hilang jika ia bertemu dengan tunangannya kembali, Raden Inu Kertapati. Nasib baik membawa keong mas itu terdampar di sebuah pantai di desa Dadapan. Pada suatu hari, seorang nenek yang bernama Nenek Dadapan sedang mencari ikan dengan jala. Lalu ia menemukan keong mas tersangkut di jalanya. Karena tertarik akan keindahan keong mas itu, ia membawanya pulang ke gubuknya dan meletakkan di tempayan. Keesokan harinya, Nenek Dadapan itu kembali mencari ikan. Namun menjelang tengah hari, yang dicari tak kunjung didapat juga. Akhirnya, ia memutuskan untuk pulang ke gubuknya dengan tangan hampa. Sesampainya di gubuk, ia terkejut melihat banyak beraneka masakan sudah tersedia di atas meja. Kejadian serupa terus berulang terjadi. Sekembalinya nenek mencari ikan, selalu mendapati banyak makanan tersedia di meja. Alangkah terkejutnya ia saat melihat keong mas yang ia letakkan di tempayan itu berubah menjadi seorang putri yang amat cantik dan langsung memasak. Saat putri itu tengah memasak, ia terkejut mendengarnya. Akhirnya, ia menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Sementara itu, di istana kerajaan, Raden Inu melakukan pencarian dengan menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir yang mengetahui hal itu berbuat licik dengan cara mengubah dirinya menjadi seekor burung gagak. Raden Inu Kertapati kaget sekali saat melihat burung gagak yang bisa berbicara. Raden Inu menganggap burung itu sakti dan bisa menunjukkan arah jalan demi menemukan Chandra Kirana. Padahal nyatanya burung gagak itu menunjukkan jalan yang salah. Di perjalanan, Raden Inu menemukan seorang kakek. Ternyata kakek itu adalah seorang yang sakti. Dan kakek itu menolong Raden Inu. Akhirnya Raden Inu diberitahu di mana Chandra Kirana berada. Ia melihat sebuah gubuk, namun ia sangat terkejut karena di balik jendela ia melihat Chandra Kirana berada di dalam, sedang memasak. Raden Inu buru-buru menghampirinya. Kemudian Raden Inu membawa Chandra Kirana serta Nenek Dadapan ke istana.
Kemudian Galuh Ajeng mendapat hukuman yang setimpal dari Baginda Raja. Akhirnya pernikahan Candra Kirana dan Raden Inu-Kertapati itu berlangsung meriah. Mereka tinggal di istana dan hidup bahagia selamanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang tidak enak didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.